Kali ini kita membahas karya dan sastra bersama Dewa 19. Hakikat sastra pada dasarnya adalah segala apa yang ditulis dalam peradaban atau kebudayaan suatu bangsa. Sastra tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan bangsa. Sastra selalu merekam kehidupan manusia. Sastra merangsang hati dan perasaan terhadap kemanusiaan, kehidupan, dan alam sekitar. Kehidupan merupakan jantung sastra. Sastra menjadikan hati kita memahami dan menghayati kehidupan. Sastra bukan bertujuan untuk merumuskan dan mengabstrakkan kehidupan, tapi sastra bertujuan untuk menampilkan dan mengkonkretkan kehidupan. Sastra merupakan karya kreatif manusia yang menggunakan bahasa dalam menggambarkan kehidupan manusia dan segala dilematikanya. Sastra juga merupakan bentuk imajinasi dan ekspresi pengarang tentang manusia dan segala interaksinya. Pengarang menuangkan pemikiran-pemikiran kreatifnya melalui ungkapan-ungkapan lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, sastra tidak akan terlepas dari interaksi budaya yang terjadi dalam suatu peradaban. Interaksi budaya yang terjadi di suatu negeri tidak terlepas dari kajian sastra dan kebudayaan terikat satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Sastra memiliki beragam jenis aliran atau genre. Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Dalam praktiknya, sastra non-imajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esai, kritik, biografi, autobiografi, dan sejarah. Sementara itu, yang termasuk sastra imajinatif ialah karya prosa fiksi, seperti cerpen, novelet, novel, atau roman. Kemudian puisi, ada puisi epik, puisi lirik, dan puisi dramatik. Dan drama komedi, drama tragedi, melodrama, dan drama tragedi komedi. Lirik lagu yang diciptakan berisi barisan kata-kata yang dirangkai secara baik dengan gaya bahasa yang menarik. Lirik lagu juga merupakan ekspresi seorang dari dalam batinnya tentang suatu hal yang dilihat, didengar, dirasakan, atau dialaminya. Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena lirik adalah karya sastra yang berbentuk puisi. Jadi lirik sama dengan puisi tetapi disajikan dengan nyanyian. Yang termasuk dalam genre sastra imajinatif, lirik lagu merupakan karya sastra yang banyak dijumpai pada zaman sekarang. Para musisi, khususnya pencipta lirik lagu, menuangkan perasaan lewat lirik-lirik lagu yang dituliskan. Dalam penulisan lirik lagu ini, para pencipta lagu banyak mengekspresikan berbagai macam perasaan, mulai dari lirik-lirik lagu yang mengekspresikan tentang kehidupan sampai dengan lirik lagu yang menyayat hati. Seorang pengarang lagu atau pencipta lagu pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada semua masyarakat sebagai pendengarnya. Seperti musisi Iwan Fals sebagai salah satu pencipta lagu selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merakyat. Lewat lirik-lirik lagunya, ia menyindir pemerintah yang tidak adil dan otoriter. Pengarang biasanya membuat atau menciptakan sebuah lagu tak luput dari gaya bahasa yang menarik. Hal ini menunjukkan gaya bahasa
sangat berpengaruh dalam terciptanya sebuah lirik lagu. Penggunaan gaya bahasa di setiap kata atau frase yang digunakan pengarang akan lebih indah jika menggunakan gaya bahasa yang tepat. Kepandaian pengarang untuk merangkai semua kata-kata dalam menciptakan lagu akan terlihat kualitasnya dengan memadukan lirik-lirik tersebut dengan gaya bahasa tergantung tema dan lagu tersebut. Lagu yang menyuarakan pertentangan pemerintahan seperti lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals banyak menggunakan majas pertentangan. Sementara itu, lagu cinta kebanyakan berisikan majas perumpamaan. Gaya bahasa yang digunakan tergantung pada jenis dan karangan tersebut. Jadi, penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan jenis karangan dilakukan untuk mendapatkan efek kepuitisan dan keindahan dari suatu karangan. Dalam hal ini, penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan bahasanya, termasuk saat pengarang membuat karangan. Keindahan hasil karangan akan terlihat ketika gaya bahasa dituangkan. Hal ini terlihat pada lagu-lagu yang dihasilkan oleh Dewa 19. Dewa 19 merupakan sebuah band yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak sekali karya-karya dari Dewa 19 yang masih terdengar sampai sekarang. Band yang terbentuk pada tahun 1986 di Surabaya ini memiliki karakter bermusik yang kuat. Dewa 19 beberapa kali mengalami pergantian personel. Dewa 19 telah meraih banyak kesuksesan sepanjang dekade pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an melalui serangkaian lagu-lagu bergenre rock dan pop. Setiap kali band ini mengeluarkan album, pasti laku di dunia industri musik. Dewa 19 tidak telah banyak menerima penghargaan baik di internasional atau di ajang lokal. Dewa 19 juga pernah menerima penghargaan di Amerika Serikat atas kontribusinya pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Salah satu albumnya yang berjudul The Best of Dewa 19 adalah salah satu album terlaris di Indonesia. Album yang bertajuk The Best of Dewa 19 ini berisikan lagu-lagu yang bisa dibilang memiliki karakter di setiap lagunya. Gaya bahasa yang digunakan dalam album ini serat akan gaya bahasa yang indah dan unik, khususnya gaya bahasa kiasan lagu-lagu Dewa 19 yang terdapat dalam album ini. Menarik untuk dianalisis dan dijadikan pembelajaran dalam pendidikan, terutama dalam bidang sastra.